Nah ini dicoba dia masih pilot. Kalau itu dia kenapa ya Mas ya? Itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Mungkin itu bisa VLAN-nya salah dalam masukkan VLAN-nya, Heeh. atau bisa jadi, masih belum mengkonfigurasi terang ya di sisi atas dan bawah ini yang di switch bagian tengah, terus sama di switch yang kedua ini yang bawah, atau bisa jadi mungkin Mas kesalahan di router, ya belum dienkapsulasi ya, itu Yang mungkin ini ya. Mas. Yang itu ya, yang menurut saya prediksi itu mungkin itu. Nah kalau misalkan seandainya di router, dia kan Hmm, router ini ikutin yang dari sini kan ya Mas, IP-nya. ya jadi yang di WRT itu yang sebelah kiri nih, itu Hmm. dia ngambil IP dari si router ini yang sebelah kanan nih yang ini, yang di bawah Pulau PT, kayak gitu. Nah, terus, oh ini Masnya buat statik berarti ya? Heeh. Emang default gateway-nya berapa di situ, di routernya? Di router yang ininya ya. Iya, di routernya ada berapa? Bentar, tahan, saya mau lihat dulu. Ini 01 ya yang arah ke kiri ya? Coba digeser Oh, Mas, itunya, tabnya itu digeser, maksudnya biar saya bisa lihat nih bagian sini. Saya nggak ada anotasi sih ya, buat nampilinnya. Ya udah, tahan, nanti gig 01. heeh. Ini kayaknya sebentar, saya coba lihat soal dulu deh. Yang mana Mas? Yang ini. Eh, bentar. Saya aja yang lihat di sini. Di apa ya, di laptop saya. Tunggu. Dokumen. Assignment. Tugas 2. Ya kan, jadi kan pertama kan instruksinya itu, ini dulu deh, ikutin step by step aja ya. Di Hmm. apa, di tugas project pertama ya. Sini kan Mas suruh buat itu kan, buat network address kan. Sambil dilihat aja nggak apa-apa soalnya Mas. Biar nggak bingung, soalnya saya juga lagi ngejelasin ya soal ini. Atau saya yang share screen dulu aja ya, Boleh biar Mas. lebih enak ya. Ya, nah, saya share screen. Saya share screen dulu deh. Nah, ya udah tampil. Sudah tampil belum? Halo Mas, cek. Belum tampil Mas. Oh belum tampil. Sekarang bagaimana? Suaranya agak patah-patah. Patah-patah. Sekarang udah tampil belum? Sekarang udah tampil belum itunya? Share screen saya. Belum tampil juga Mas. Ngeblank soalnya di sini hitam. Oh, blank ya? Sini Mas, saya udah tampilin. Ngeblank. Nih saya fotoin di WA. Coba saya stop lagi. Sebelumnya maaf Mas ya jadi ganggu malam-malam. Ya santai aja Mas, santai.
Feel free aja sih ini mah. Feel free aja. Iya, nggak enak loh. Udah tampil mas. Udah tampil. Udah tampil. Oke. Jadi kan di sini kita suruh apa ya, keterangannya itu kita suruh mengerjakan network address ya. Jadi kita diminta lokasi IP 192.168.124. Lalu dibagi 4 subnet ya, dibagi 4 subnet atau kita istilahkan 4 blok subnet di sini. Selanjutnya di sini villa 4 blok subnet ini untuk HRD, untuk administrasi IT dan WiFi kantor. Nah, sini coba udah saya buka dulu. Nah, saya buka dulu worksheet-nya. Nah, saya sedikit jelasin ya. Untuk pertama kali lihat worksheet ini jangan kaget ya. Nanti saya coba jabarkan ya. Nah, jadi kan di sini kita suruh jadi di tugas itu, di tugas project 2 itu disuruh alokasi IP sekian ya. Ya, alokasi sekian. Iya. Nah, kita isikan 24 kan, 24. Nah, 24. Di sini kita punya IP sekian, terus ada prefixnya, plus 24. Nah, terus kita ingin menentukan blok subnetnya. Blok subnetnya berapa? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau bingung, kita buka IP kelas subnet. Nah, saya buka dulu 4 blok subnet. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan saya jelasin sedikit, ini ada effective host, ini ada number of subnet must bit, ini merupakan prefix ya atau ya prefix, lalu ini adalah host yang dapat digunakan nih. Kita fokus di sini aja ya, yang ini ya, 2 ini. Yang ini abaikan aja dulu deh. Abaikan dulu. Nah, fokus sini. Nah, di sini kan kita diminta 4 blok subnet ya. Prefix berapa yang bisa menghasilkan 4 blok subnet? Nah, menurut Mas kira-kira yang mana? Di antara ini. Blok subnetnya itu yang jumlah PC-nya itu kan ya? Enggak juga, enggak. Karena di sini mintanya 4 blok subnet. Blok subnetnya. Kalau perangkat mungkin bisa aja sih, cuman di sini kan di keterangan 4 blok subnet. Kira-kira menurut Mas yang mana? Di antara rentang 24 sampai 26. Kira-kira yang mana, Mas? Sampai 26. Yang sekitar 26. 26. Iya. Oke. Jadi kita pakai 26. Sebenarnya kayak gini dia apa ya? Kalau saya rasa sih kalau misalkan ntar saya coba buka juga ini. Saya buka dulu. Kalau di soal kan itu kan ada 14 perangkat ya. Ya kan? 14 Iya, 14 perangkat. Tapi di sini kan keterangannya bukan ditentuin efektivitas ya penggunaan ya, menggunakan alamat IP gitu. Ternyata di situ butuhnya blok subnet dia. Kalau efektif
FTP alamat IP address ya udah jelas pastinya kita pilih yang 27. Ya, karena kita pilih 27 yang ini nih, 27. Kenapa 27? Karena kan kalau kita pakai 62 kan boros nih, masih banyak yang tersisa nih. Maka kita pakai 30. Tapi karena berhubung di sini dia saya juga dapat apa ya dari teman-teman juga katanya kenapa pakai 26. Oke, udah saya bahas juga sih di YouTube juga. Nah, ternyata dia mintanya itu blok subnet. Oke, kalau blok subnet berarti ini kan bukan menentukan efektivitas alamat IP ya. Dia menentukan blok subnet, berarti kita pakai ini. Nanti bagaimana cara ngitungnya nanti kita coba bahas. Nah, saya udah buka. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Ntar saya coba lihat semua. Kita ada ini. Nah, ini cara ngitungnya bagaimana ya? Karena perhatikan di sini di tabel ini. Karena IP versi 4 ya, aturan IP versi 4 itu dia terdiri dari 4 segmen. Satu segmennya itu ada 8 bit. Nah, ada 8 bit. Jika satu segmen yang ditambah itu ada total 4 segmen. Ya. Jadi satu segmen itu yang ini. Nih, ini satu segmen, satu segmen, satu segmen. Nah, kalau ditotalkan semuanya ini kalau saya jadi satu-satu itu adalah hasilnya 32. Sama dengan yang di bawah. 8 tambah 8, 8 atau 8 kali 4 hasilnya adalah 32 bit. Aturan API versi 4 dia menggunakan sistem bilangan biner ya. 0 dan 1 ya, sistem bilangan 0 dan 1. Total bilangannya itu ada berapa? Ada 2 yaitu 0 dan 1 itu. 0 dan 1. Dan 3 ya, 0 dan 1. Nah, sekarang balik ke sini. Karena berhubung IP versi 4 dia menggunakan 32 bit, maka kita masukkan 32 dikurangi prefix. Dan yang ini merupakan prefix. Nih, prefix ini yang ada slash itu, slash. Nah, jadi berapa hasilnya? 32 kurang 6. 26. 4. 6 ya kan? 6, oke. Kita udah ketahui nih berarti 6. Sekarang kita masukkan ke perpangkatan 2. Pangkatan 2, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Perhatikan di sini. Saya punya tabelnya di sini. Cukup kita fokus aja di sini. Nah, berarti 2 pangkat 6 itu berapa? Berarti 64 kan di sini, 64. Nah, kenapa saya harus buat kayak gini? Nah, kalau untuk bagi yang dasar nih, yang benar-benar awam, kita buat aja seperti ini nih, buat perpangkatan biar nggak bingung nanti ketika menghitung. Jadi buat perpangkatan, jadi 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Ini 128, 64, 32, 16, dan seterusnya. Itu kalau ditambah, itu hasilnya 255. Dan yang bawah pun juga sama. Ini sekarang hasilnya segini, 224. Nah, ini untuk perpangkatannya, biar lebih mudah dibuat seperti ini. Nah, oke. Balik ke sini. Kita sudah ketahui 2 pangkat itu ada 64. Nah, pokoknya udah tahu lah kalau 2 pangkat 6 itu misalkan 2 kali 2 kali 2 nyampe 6 kan. Seperti itu dia. Ya kan 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, sudah ketahui kita 64 ya. Ini total IP yang kita dapatkan. Selanjutnya kita menentukan subnet mask. Subnet mask itu bagaimana? Subnet mask itu berarti kan IP versi 4 itu kan mulainya dari 0 ya. 0 itu udah dihitung 1, Mas. 0. Udah dihitung 1 sebenarnya. Jadi kita pakai itu 256 ya, 256. Ya kan dari rentang itu kan 256 kurangi 64 dikurangi 64.
Ini by default ini sebenarnya udah rumus ya, udah dari sananya ini. 4 habis itu berapa nih hasilnya? Hasilnya ada 224 ya. 4. 224. Nah, sini kita masukin Mas desimalnya 255, 255, 255. Kita fokus di belakangnya 224. Sudah kita ketahui 224. Ya, kita lihat nih aturan desimal itu bagaimana. Nah, ini kita perhatikan di tabel sini. Desimal itu aturannya itu adalah sistem bilangan 0 sampai 9. Ya, total bilangnya itu ada 10. Ada 10 kan 0 itu udah dihitung jadi 1 itu jadi 10. Nah, ini melakukan desimal nih. Lalu binaria bagaimana caranya ngitungnya? Cara ngitungnya kita lihat aja di sini prefixnya kan ada 24. Ya udah hitung aja berarti kita buat satu-satunya sampai 26. Tapi dibuat segmennya. Kan satu segmen itu ada 8 kan? Jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan ini kalau 8 dikali 3 atau 8 tambah 8 itu hasilnya 24 kan? 24. Jadi kita cukup nambahkan berapa? 2 satunya ada 2. Ini. Kan 26 kan? 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8 digit nih semuanya nih sebenarnya nih tiap per segmennya 8 digit atau 8 bit. Seperti di aturan di IP universal partitioning ya. Selanjutnya kita menentukan IP network. IP network. Kalau IP network kan tadi yang seperti saya jelaskan yang sebelumnya, kan dia kan 0 itu udah dihitung berarti kita mulai dari 0. Tapi ini belum yang VLSM ya. Kalau VLSM nggak mesti 0. Kalau misalnya dari blok subnet selanjutnya nggak mungkin 0 gitu. Tapi fokus dulu di sini, fokus di sini dulu biar nggak bingung. Nah, selanjutnya kita menentukan IP awal. IP awal berapa IP awalnya? IP awal itu ada 1. Ya kita mulai dari 1. Ya tambahin 1. Ingat itu caranya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan namanya IP akhir. IP akhirnya berapa? IP akhirnya kita perhatikan di sini. Di tabel sini nih ya. Saya hapus dulu, ini hapus. Nah, bagaimana cara ngitungnya? 64. Ya, 64 dikurangi 2. 2 hasilnya 62. Kenapa kok dikurangi? Jadi kan total IP itu kan 64 ya. Kan 64 itu satunya kan dipakai buat network, satunya dipakai broadcast. Jadi 64 dikurangi 2 hasilnya ada 62. Nah, jadi IP network dan IP broadcast ini tidak dapat diimplementasikan pada perangkat end host atau end device. Jadi bisa nih. Pak, untuk menentukan IP akhir adalah 60 berarti 64 sorry 62 62. Nah, selanjutnya kita menentukan IP broadcast. Nah, kita fokus di belakangnya. Ya, di sini ya yang ini. Nah, berapa? Kita balik ke sini ke tabel ini. Tadi kan kita menentukan IP akhirnya di sini ya. Berarti kita copy aja sini. Sorry. 62. Nah, menentukan IP broadcast bagaimana? Nah, menentukan IP broadcast jadi 64. Karena kita cukup kurangi 1 kan, kita ambil 1 dari total IP diambil 1 broadcast. Jadi hasilnya 63. Nah, di sini udah ya. Nah, itu yang dikurang 1 itu dari mana, Mas? Kurangi 1 kan diambil 1 IP broadcast, kan total IP kan 64.
dikurangi Oh iya. 1. Iya, jadi hasilnya 63. Kalau ini kan buat menentukan IP akhir. Nih, maka kita harus kurangi network dan broadcast gitu. 3 sudah kita tahu ya, 3. Nah, sekarang range-nya berapa? Cukup kita pindahkan saja nih, Mas. 1 sampai 62 nih kita ambil. Nih. Jadi rentangnya berapa? Rentang IP-nya. IP range ini yaitu IP yang dapat digunakan, IP yang dapat diimplementasikan ke perangkat end host. 0,62. Selanjutnya, prefixnya berapa di sini? Oke, prefixnya udah tahu lah pasti. +26. Selanjutnya IP kelas berapa? IP kelas C. Karena sesuai by default aturannya itu ada, yaitu rentangnya mulai dari 192 sampai 223. Ya, untuk IP kelas C. Ini bisa dicari ya. Nah, oke. Nah, untuk menentukan apa ya? Oh ya, untuk menentukan block subnet, bagaimana untuk block subnet? Kita perhatikan di sini. Ini kan di sini network dan broadcast kan, network dan broadcast. Kita fokus di network aja dulu biar nggak bingung. Kita bisa hitung ya. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari 0. 0 ya. 0 udah dihitung 1. 0 kan kita perhatikan di sini yang udah dihitung tadi. Terus itu total IP-nya berapa? Oh, masukin 64. 64. Setelah 64, setelah 4 itu ditambah lagi 64. Berapa hasilnya 64? 64 ditambah 64. 28. 128. Terus 128 ditambah 64 berapa? Itu 192. eh, 92. Terus ditambah lagi 62. Hasilnya 256. 256. Nah, lalu untuk menentukan broadcast bagaimana untuk broadcast? Cukup kita ini di sini ya, perhatikan 64 dikurangi 1 sesuai aturan tadi. Nih, seperti ini. Ya, ini berarti 63 127. Sorry. 127, sini 191, 255. Dan 256 ini kita eliminasi. Alasannya kenapa 256 itu nggak bisa dipakai, network 256 itu nggak bisa dipakai. Ya. Apalagi ditaruh di subnet Mas, apalagi nggak bisa itu. Nah, jadi kita sudah ketahui blok subnetnya berapa di sini. Kita hitung aja bagaimana caranya, kita hitung aja nih 1, 2, 3, 4. Sudah kita ketahui ini ada 4 blok subnet. Maka hasilnya adalah 4 blok subnet. Sudah ketemu nih 4 blok subnet nih 0, 64, 18 dan seterusnya. Nah, oke. Udah ketahuan nih blok subnetnya nih. Terus di keterangan soal itu dia mintanya berapa? 4 subnet atau 4 blok subnet. Udah, ini udah cukup nih. Kalau dia menentukan 4 blok subnet. Tapi kalau mau ini kan dia nggak berdasarkan efektivitas perangkat ya atau efektivitas alamat ya. Dia berdasarkan blok subnet. Oke, berarti ini yang kita dapati ini ya. 064 18 192 dan seterusnya. Oke. Nah, terus ya ini sedikit tambahan kalau untuk mengetahui misalkan nih Mas bingung misalkan mau menentukan binernya, misalkan biner dari 224 ini berapa?
Cukup seperti ini, Mas. Kan udah saya buat juga nih, seperti ini. Ini sama seperti yang di atas. Cukup perhatikan. Ini kan bilangnya 1 dan 0 ya. Jadi kita perhatikan, kan di sini kita mau menentukan 224 nih. 224 nih kan kita lihat lihat aja nih, biner kita udah hasilkan seperti ini. Cukup 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dan hasilnya adalah hasil binernya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya benar ya, 8. Jadi seperti ini, Mas. Kita lihat nih, kan udah ketahui satu-satu nih. Satu-satu, hitung aja nih. 128 tambah 64 berapa? Adalah hasilnya 224 di sini. Ya seterusnya, pokoknya yang satu ini ditambah. Nih, fokusnya di sini. Kalau 0 ini nggak usah hiraukan. Kalau yang di belakang. Tapi yang di belakang ini wajib nolnya diisi, ditulis seperti ini. Tapi kalau nolnya di belakang, misalkan contoh, misalkan ya contoh nih, misalkan saya buat 1, 1 seperti ini. Maka hasilnya adalah 1, 1, 0, 0. Ini yang dipakai ini. Ini nggak perlu yang ditulis di lagi. awal Iya. angka satunya. Iya, nggak perlu. Dan lalu totalnya berapa? 8 tambah 4, 12. Plus. Itu. Seperti itu caranya. Ya, balik ke pengerjaan tadi, instruksi pengerjaan. Sudah. Ini yang pembahasan kemarin tadi. Nah, ini Mas bisa masukin IP address, ya masukkan IP address-nya di blok subnet pertama nih. Nih, blok subnet. Oh, yang pertama nih, yang pertama. Ini blok subnet kedua. Blok subnet ketiga. Nah, ini blok subnet 2, 2, 3. Lalu ini kita buat blok subnetnya untuk yang ini. 4. Terus udah sini udah selesai, udah nggak ada lagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya nih saya coba buat lagi ya. Baru ya. Kita bahas dari ini. Ini Mas permasalahannya di mananya nih Mas? Biar kita langsung aja. Nah, permasalahannya sih yang pertama itu yang maksudnya default gateway itu dari router. Itu kan buat dimasukin ke PC ya. PC itu ngambil dari default gateway router atau emang dari yang switch kayak gitu. Kalau default gateway kan itu kan alamat punya si router. Dia udah punya bagian sendiri. Dia masuknya ke IP range. Dia masuknya di IP yang dapat digunakan. Mana ya? IP yang dapat digunakan dari rentang 1 sampai 62. Gitu loh. Misalkan contoh nih. Contoh, routernya mau dikasih berapa? Yaitu 192.168.01. Oh, berarti 01. Nah, si router kan udah punya alamat IP tuh. Udah punya alamat IP. Jadi setelahnya itu harus berbeda untuk kliennya. Jangan disamakan, nanti akan overlap. Atau istilahnya itu bisa bertabrakan, collision domain namanya. Gitu. Nah, di sini ya. Tapi Mas paham kan cara misalkan konfigurasinya kan ya? Mulai terang, interVLAN atau VLAN. Iya, kalau itunya paham. Lihat dari YouTube juga sama yang ini video LSM kemarin. YouTube Masnya kemarin. Oke, sudah. Tapi udah bisa kan? Kalau itu udah bisa.
Nah, yang nggak paham dienkapsulasi ya? Ya dia kan harusnya kan satu VLAN nih, satu divisi HRD itu kan bisa nerima kan ya Hmm, hasilnya. Nah di sini dia nggak nerima gitu file. iya. Kalau violet ya kemungkinan besar menurut saya itu mungkin pertama Masnya mungkin di sini ya, di sisi switch ini ya, ya yang pertama ini. Mungkin Mas itu ada kesalahan mungkin ya dalam menentukan VLAN ya, VLAN ini, pokoknya yang terhubung lah, yang terhubung ke sini. Ya, mungkin ada Hmm. kesalahan di situ. Atau kemungkinan bisa diprediksi mungkin Mas belum diterang di sini, di gig 0/1 yang arah ke atas ini nih, ke sini. Untuk terang itu untuk mengizinkan, traffic VLAN. Dan sama yang di sini juga nih, mungkin Mas kemungkinan besar itu adalah di FA01 yang arah ke bawah nih. Dan di switch kedua pun juga sama, jangan lupa dikasih VLAN terang di FA02 yang arah ke atas ini untuk mengizinkan, traffic VLAN. Nah, kalau udah di sininya nih, Masnya mungkin enkapsulasinya belum dibuat, gitu, atau nggak sesuai gitu, atau bisa jadi kayak kayak kemarin kan, eee, kendalanya itu IP network dipakai di klien, ya nggak bisa, ya salah itu. Harusnya kan IP yang dapat Hmm. digunakan, kan syaratnya tadi apa di sini? Nah, IP network dan broadcast tidak dapat dipakai, tapi ada temen yang kemarin yang join itu malah pakai yang network, nah itu nggak bisa, itu aturannya, Hmm. gitu. Nah, kayak kemarin tadi yang tadi Mas tanyain, "Kok ini nggak nyala?" Mungkin Masnya interface-nya belum Iya dinyalain. baru nggak juga itu. Iya, bisa jadi di situ kemungkinan besar, gitu. Tapi untuk yang apa encryption ya, yang buat ngirim Mhm, itu, iya, nah itu dia per IP atau per range kayak gitu. gini deh, saya coba praktekin aja deh biar nggak bingung. Saya buat VLAN-nya ya, tapi satu komputer aja deh. Misal Hmm. mana ya, ini ada switch, misal nih saya ada router, ada switch sini. Oh komputernya satu ini, ya saya buat VLAN-nya beda-beda nih. Di satu komputer VLAN 10, itu apa, HRD ya, Iya RD. HRD VLAN 20, VLAN 30, VLAN 30 IT. Ini ada administrasi ya, VLAN administrasi. Terus sama satu lagi ada laptop di sini ya, ada laptop. Oke, ada laptop di sini. Kita masukin access point, APPT ya, ya PT ya. Nah, kita sambungkan menggunakan kabel straight, 3 bit Ethernet.
Saya konekkan. Oh ya dia pakai itu ya. Nah, saya buat itunya apa ya, wirelessnya. Di situ wifi kantor ya kayaknya ya. Wifi kantor. Kantor misalkan. Nah, saya buat passwordnya, enkripsinya WP2PSK, laptop, desktop, IP configuration, isi wireless, physicalnya lupa saya. Antenanya. Belum. Nah, plus ini sudah masuk PC wireless, connect. Ini buat menghubungkan Wi-Fi-nya. Sebentar ya Mas, saya mau beli sekuteng dulu Mas. Iya nggak apa-apa Mas. Tunggu ya. Iya nggak apa-apa. Beli Pak.
Mohon maaf Mas, kepotong. Gak apa-apa Mas. Kalau nggak ini ketinggalan nanti tukangnya. Beli sekuteng bentar. Tadi yang Iya mana gak ya? apa-apa Mas. Waktu Kayaknya itu katanya. tabrakan deh. Bentar. Kalau malam-malam gini enaknya sambil makan sekuteng ini anget-anget gini. Kalau di saya udah jarang Mas. Oh, udah jarang. Iya udah jarang nih. Sekalinya ada di sini harganya sampai 15.000. 15.000. Iya 15.000. Mahal banget. Karena mungkin yang buatnya udah sedikit banget di sini Mas. Oh. Mahal banget ya 15.000. Saya ini Iya goceng saya doang, Mas. juga kaget. Iya saya juga kaget Mas. Pernah beli waktu itu ada yang lewat. Dulu waktu kecil masih zamannya 5.000 10.000-an lah. Paling banyak 10.000 kan. Kalau sekarang 15.000 semangkuk. Lah ini saya 5.000 nih penuh nih. Semangkuk penuh ini. Puas ini, kenyang. Dapat banyak Mas ya. Iya, dapat banyak malah. Gitu. Oke. Tadi di sini kita lihat coba di sini kan kita 14 subnet. Oke, jadi 14 subnet itu ada berapa? 4 blok subnet. Jadi dari 0, 64, 128, 192. Ya, jadi kan ya? Nah, 14 subnet. Nah, kalau 14 subnet berarti yang di pilihan HRD misal dia blok subnetnya pertama ya, berarti 0 tambahin 1. Pakai berapa sih dia aturannya di soal? Saya lupa. Oh, 0. Menggunakan aturan 0. Ada yang menggunakan 126. Jadi 0.1. Nah, ini dimulai dengan 6. Nah, ini ya di sini. Ini untuk si gateway ya. Salah. PC lupa. PC berarti 2 di sini. 2. Dan di sini ya saya salin di sini. Sorry. Mana yang enaknya ya? Ini adalah enkapsulasi ya. Ini router nih, ini router enkapsulasi ya. Berarti ini 10 ya. Berarti ini berapa nih? 0/0.10 ya. Ini IP-nya. Nah, ini ya 0/10 ya. Dan ini adalah yang bawah, ini adalah PC-nya ya, klien. Nah, seperti ini Mas. Ini di router ya, ini enkapsulasi. Nanti kita konfigurasinya nanti. Kita coba buat penamaan dulu biar nggak bingung. Ini 20. Berarti 20 ini pakai blok subnet kedua. Berarti blok subnet kedua berapa? 64 ya, berarti 64 tambah 1 65. Berarti di routernya 65, di sininya 66. Lanjut kita kasih penamaan lagi di sini. Ini 30. Dia pakai blok subnet yang ketiga, berarti 129. Bener nggak sih?
Iya Iya benar benar mas. 19 karena tambah 1 ya. Ini 130 di kliennya. Udah kita save. Setelah itu kalau udah ini blok subnet keempat. Kita salin aja biar cepat. Router ini subnet keempat berarti kita buat enkapsulasi 40 ya 0/0.40 berarti berapa di sini 193 3 sini 194 126 sudah nih sudah kasih pertama nih ya nggak bingung. Nah kita konfigurasi mana dulu bebas ya mau router dulu mau switch dulu bebas tapi saya saranin kalau misalkan kita ada pekerjaan yang misalnya di bagas lapangan kita fokus satu dulu kalau satu udah beres baru ke yang lain kadang itu lebih sering gini ini belum beres ini baru ngerjain ini ngerjain ini belum beres ngerjain ini bingung nanti ketika ada troubleshooting ini yang mana ya Iya sebenernya sih. ini yang mana ini setengah-setengah kan beresin dulu salah satu misalkan kita mau beresin switch deh yang VLAN deh kita konfigurasi yang VLAN yang enak gimana ya. Nah, kita fokus di sebelah sini ya, area sebelah kanan. Nah, area sebelah kanan nih. Kita ini ya, copy, name, SW1. Ini mah nggak usah ditaruh ini opsional ya. Tapi kalau saya biasa pakai ini biar kalau terjadi apa-apa, misalkan restarting domain lebih cepat. Nah, INT, VLAN, follow, name, ARD, ARD, itu VLAN, name. Salah. INT. Nah, ini kita arahkan ke interface-nya ya, Mas. Arahkan interface-nya. EVA01. Nih, sini. Yang arah ke atas ini. Switch, mode, akses, VLAN, 10. Sudah nih. Kalau udah itu dia ada tanda seperti ini. Tapi kalau di real device, ini mah nggak bakal ketahuan gini nih. Orang ini baru-baru tahu di real device-nya. Iya. 02 switch mode akses switch aduh 920 3 switch mode. Nah sekarang yang akses poinnya kita lihat akses poinnya berapa itu EVA 04. Nah kenapa saya langsung tadi kan cuma 30 ya tadi ya kan Iya, kenapa saya 30. langsung buat kayak begini kenapa jadi nggak usah takut misalkan ada bacaan pesan error dia otomatis ngebuat nih creating VLAN 40. Cuman yang jadi masalah adalah bukan permasalahan, nanti VLAN 40 ini udah kebuat cuman dia nggak ada penamaan aja gitu. Kalau mau nambahin kita tambahin aja nama apa misalkan WiFi kantor ya, WiFi kantor. Udah. Nah, sampai sini kita 2R dulu deh, 2R. Simpen saya konfigurasi. Selanjutnya Mas, kita buat terangnya di sini terang. Ingat, pokoknya di setiap sisi itu kasih terang. Pokoknya yang itu, yang terhubung itu. Ya kecuali kalau ke klien atau hand host ini. Klien atau hand host itu ini. Komputer ini. Ente gig plus o switch mode terang switch terang load
9. Kok oh iya benar ya, benar. 10, 20, 30, 40. Kita mengizinkan 40 subnet kan, kita buat sub interface-nya itu ada 4 ya, 4. Nah, udah nih. Ada. Nah, kalau misalkan Masnya fokusnya di sini dulu, routernya belum, jangan panik, Mas. Ini karena interface-nya belum dinyalain by default dari router. Ya. Jadi, kalau switch itu kan dia kan nggak ada power-nya ya. Dia kan kalau kita colok dia harus nyala kan. Kalau di router mungkin ada nih untuk apalagi khusus di Cisco. Nah, ini maka kita harus nyalain dulu. Dia meskipun udah dicolok, ya tetap kan dia kan ada tombol power-nya gitu. Tombol power-nya. Terus abis itu kalau mau mengaktifin interface-nya, baru kita harus aktifin di CLI-nya. Oke, kita lihat di INT 00, oke. Address. Nah, kita perhatikan IP-nya aja di sini nih, yang udah kita kasih penamaan, biar nggak bingung. 0.1 berarti S26 itu berapa? 224 ya? 224. Nah, kita langsung gini. Salah, sorry. Saya lupa. Bukan di sini, bukan di interface real-nya. Nih, kalau ini adalah interface real ya. Dia nggak ada titik 10, titik 20 dan seterusnya ya, nggak ada. Nih, ini interface real. Nah, ini karena berhubung saya cuma nyalain interface doang nih. Nah, nih. Nah, karena kan tadi seharusnya saya buat itu dulu sub interface-nya, interfilan-nya. Ente gig 0.10. Encapsulation key 10. Udah kepake lagi. No IP. Nah, ini saya menghapuskan remove. Coba lihat di sini. Oh ya, no IP ada sih, saya lupa linknya. Oke, udah nih, udah saya hapus. Ini nggak perlu dinyalain lagi itunya interface-nya, karena di interface real-nya di fisiknya udah nyala. Kita ubah aja nih 20 encapsulation. Apa di situ 65 ya, 65. Udah nih. 30.
di situ berapa? 65. Setelah itu 9. habis itu selanjutnya berapa nih yang di saya? 193 ya. 193. Udah. Mati. Udah. Kan? Salah. Udah ya nih, udah 2R. Kalau udah ya, ini udah kita buat DHCP server ya untuk laptop ya, di WiFi kantor ya. DHCP kita exit IP DHCP pool WiFi kantor. Ini cuma penamaan doang ya WiFi kantor itu. Setelah pool itu kita masukkan networknya. Network 192 ya berarti ya. Nah, keseringan yang salahan itu adalah dia nggak dapat DHCP server adalah default router itu malah diisikan IP network. Nah, ini kesalahan nih teman-teman lainnya. Kesalahan di situ. Ya. Nah, DNS server ini ada opsional ya, opsional mode domain bebas Google atau dulu.com bebas, ini bebas. Nggak jadi keharusan, nggak jadi satu keharusan. Nah, ini udah kan ini. Sekarang kita kan ini udah terus sekarang kita coba ini masukin DHCP servernya di IP configuration. Nah, ini udah dapat IP ya otomatis ya. Nah, static DHCP. Nah, sekali lagi. Nah, udah otomatis tuh. DHCP request successful. Nah, ya otomatis ini access point ini cuma sebagai bridge ya, cuma meneruskan aja alamat IP. Nah, nanti yang didapat dari sini. Ya udah, sekarang kita konfigurasi secara statik di sini. Saya copy paste bacaan. Salah. Berapa di sini? 1 ya? 1. Ini blok subnet kedua berapa tadi? 5 ya? 65. 6 jadi. Ya 66 ya. Ya udah pakai ya. 66. 5. Ya udah. Desktop configuration 65 193. Berapa sih? 192 bener. 19. Oh ya, ini kan blok subnet ketiga ya. 130 ya. 30 129. Ya benar. Oh, udah. Terus sampai sini kita coba verifikasi apakah bisa ya. Sini lebih terang.
Ini udah successful. Successful ya, udah ya. Ini berbeda VLAN loh, berbeda VLAN dan juga berbeda block subnet. Ya. Udah bisa. Baliknya udah bisa. Ini ke sini. Udah oke. Udah oke. Kita komunikasi router. Udah oke. Nah, udah selesai sampai sini. Udah beres. Nah, beres. Nah, sekarang kita sesuai dengan aturan di sini ya. Ini yang bagian sini, WRT. Gimana caranya? Nanti Masnya tinggal ngikutin aja ya. Tinggal nyesuaiin aja. Pakai apa sih itu? WR apa sih itu? WRT ya? WR 39 berapa ya. gitu. 300-an ya. Ini. Nah, sini saya tambahin laptop. Satu sini. Ya. Nah, kita hubungkan. Kita perhatikan di sini dia mau pakai apa? Nah, ini 0 ya. 0 berarti dia internet. 0 itu adalah internet ya. Kita konekkan ke internet. Nah, 0 internet. Nah, ini kita ubah dulu. Matikan ini. Nah, pindah baru ini. Tambah. Desktop. Dulu. GUI. Jangan gue. Kalau saya biasanya dikonfig sih, biar lebih enak. Wifi public ya ini ya. WR public. Refresh. Nah, udah nih, udah connect nih. Sekarang kita konfigurasi IP address untuk arah ke 00 ini nih, ke WRT 300N ini. Yang ke atas nih. Oke, kita buat. Di situ di soal bagaimana? Kita lihat. Nggak ada aturan ya. Bebas. Wifi ada nih. Bukan bebas. Ada aturannya. Kenapa 130? Karena cuma 2 perangkat doang. Ini dengan ini. Dua alamat doang. Ini nggak termasuk ini nih, si ini nih. Bukan nggak termasuk ya? Oh ya, router itu kan ada itunya segmennya, saya lupa. Enggak. Maksud saya itu ini dengan ini, sorry. Ini karena kan dia WRT router ya dia, kecuali access point. Jadi di sisi sini itu 1, di sisi sini itu 2 otomatis nantinya. Nah, nanti kita pakainya DHCP biar enak. Nanti yang sini dapat DHCP server yang si apa ya, access point router sama si ini dapat. Nah, kita buat dulu exit. Jadi interface di gig 01 IP address
Kalau untuk efisiensi perangkat berarti dia 252 no SH. Nah, udah beres. Habis itu kita buat IP DHCP full. Namanya WiFi public. Network. Evaporator. Nah, udah. Dan nih, baru kita konfigurasi sini di WRT 300N. 300N. Nah, kita ubah aja. Kalau mau pakai GUI bisa. Nah, dia otomatis tuh. Nah, dapat kan IP address-nya? Udah otomatis kan? IP dari sini. Router ISP. Nah, udah dapat. Atau kalau buat mastiin lagi, tinggal klik ini. Tungguin. Udah. Atau kalau di GUI bisa, tinggal dibuat. Udah. Cuma kalau di GUI saya nggak enak ini kalau di GUI. Di apa ya? Jadi Di banyak Cisco langkah ini. juga ya. Malah ribet jadinya. Nah, ini kita buat segmen baru aja deh. Jadi 2 deh, biar enak. 2. Wireless-nya udah oke. Sudah sampai sini udah selesai. Kita coba ping. Oh ya, belum saya ubah. Kalau udah diubah apinya, kita harus ubah dulu nih. Kita begini dulu. Sama juga sih kalau di real di lapangan langsung. Kadang saya sering gitu. Oh, berarti ini itu sebenarnya yang di router utamanya itu yang 2901. Bagaimana? Jadi yang kan tadi kan pas masnya nyeting kan yang pertama itu berarti 2901, bukan yang dari WRT 300N itu. Iya, dari sini. Iya, dari sini, dari router ISP nih. Fokus di sini. Tapi kalau masnya nggak mau pakai DHCP, bisa lewat statik. Nanti masnya harus konfigurasi lagi di WRT 300 di sini. Dibuat statik di sini ya, Mas. Iya, berarti ngambil mudahnya aja sih, Mas. Ini soalnya saya kan baca dari soalnya kan yang pertama itu dari WRT ya. Nah, terus langkah keduanya di router. Di situ sempat agak bingung juga kan. Kenapa ini kayak jadi ambigu gitu IP-nya kan. Iya. Terus juga emang yang tadi itu yang pas encryption itu saya ngambil IPPC-nya bukan IP routernya. Nah, itu kan dia kan nama juga kan ini Mas WRT kan, wireless router kan nih. Kan Iya. dia bisa bikin segmen baru Mas. Nih, segmen baru. Nah, ini namanya. Beda dengan access point Mas. Nih kita coba lihat access point. Kalau access point di sini nggak ada konfigurasi segmennya. Tuh, hanya cuman WiFi aja. Dia kalau di implementasi realnya itu dia kayak ibarat bridge Mas. Di perangkat aslinya itu di fisiknya. Kayak bridge Mas, bridge. Gitu. Ya, paham sih Mas. Mungkin habis ini Mas ada yang bingung di mananya? Sebenarnya yang bingungnya udah ketemu sih dari cara ngeliatin Masnya. Jadi paham juga. Iya. Banyak salah juga sih. Iya. Dari cara pengertian awalnya juga saya udah salah. Emang bener jadi kayak ngerjainnya setengah-setengah gitu Mas. Nah, ya itu. Nah, jadi kalau misalkan Mas mau misalkan seandainya apa ya? Misalkan Mas ini mau jadi teknisi nih, misalkan teknisi jaringan, utama jaringan. Misalkan suruh konfigurasi atau apa. Mas biasakan, selesaiin dulu
selesaiin dulu satu Mas. Ini udah beres, misalkan contoh ya, misalkan nih ibarat di lapangan ya. Selesaiin dulu satu nih Hmm. Mas. Kalau udah beres, baru pindah yang lain. Jangan ini baru setengah, nanti gila ada masalah, gimana nih kesalahannya? Gua nggak tahu nih. Oh ini. Wah, Iya, pusing dah. Yang pusing itu siapa? bener-bener. Teknisinya sendiri yang pusing, gitu. Iya, Sama kayak jadi troubleshooting, Mas. Sama kayak troubleshooting, misalkan troubleshooting, "Mas fokus dulu nih troubleshooting di sini. Kendalanya apa? Oh di mana ya ini ya? Oh gini 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 gini." Udah cara pertama, 2, 3 dan seterusnya. Udah stuck nih. Oh nggak ada. Oh baru pindah ke sini. Oh ternyata masalahnya di sini, di switch misalkan ya contoh di lapangan. Nah baru, udah beres. Ketimbang ini belum selesai, ini juga belum selesai, setengah-setengah. Oh udah deh akhirnya pekerjaannya oke. setengah-setengah. Gitu. Makasih Mas ya udah mau bantu. Enggak, Jadi siap. ngerepotin juga. Nggak apa-apa, santai aja Mas. Saya itu suka sih yang kayak gini Mas, misalnya ngajak gini. Saya pribadi juga ngajar di sekolah juga. Sekolah mana Mas? Kejuruan, sekolah itu di Prima Bakti, Kurang Tangerang. tahu, saya di Bogor. Oh, Tangerang. Ya Tangerang. Saya di Tangerang Mas. Mas tahu nggak Mas Mas di Bogor kan ya? Iya di Bogor. Tahu PT Bonet gak Mas? PT Bonet saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Bentuk jasa gitu apa gimana? Ya, ISP dia. Oh, kalau Bonet kayak belum kedengeran deh. Di sini yang lagi booming-boomingnya Benefit sih. Iya dia baru masuk juga. Jadi saya tuh Mas Main-main. di PT Bonet itu saya magang Mas di sana di Bogor. Oh, Bogor kan magang. ada situ. Ya, Jauh juga Mas Tangerang ke Bogor. iya itu magang. Sebenarnya saya awal itu dari pelatihan di Cirebon. Saya pelatihan ke Cirebon. Pelatihan di Cirebon selama beberapa bulan di sana. Selanjutnya udah itu udah ujian juga segala macam. Nah, ada kesempatan untuk magang. Ada 2 tempat, mau di Cirebon atau di Bogor. Terus saya ambillah yang dekat yang dekat ya karena kan saya Tangerang sama Bogor masih deket lah. Masih paling Iya berapa masih. jam, Iya, ya naik kan? kereta juga nyampe. Iya. Ya udah saya ambillah Bogor, ya udah saya di situ ambil di Bogor. Enaknya itu suasana di Bogor itu sejuk gitu, enak gitu. Maksudnya masih itulah nggak terlalu ini. Masih Beda adem. masih adem iya. Beda sama di Tangerang. Gila Iya Tangerang saya udah. pernah saya Mas kemarin interview di Heeh. Mayora operator CCTV itu Hmm, panas banget. panasnya luar biasa, Bang. Kayak gitu juga emang banyak truk yang lewat lagi. Iya banyak yang terlewat, polusi di mana-mana. Ya emang sih di Bogor juga ada ya sebagian ya Mas Iya ya. ada kalau bagian industri itu. Iya emang ada. Tapi kalau saya itu tempatnya agak terlalu jauh dari itu sih. Jadi kalau kalau misalkan nih pagi-pagi kalau mau mandi, gila itu air dingin banget. Seger. Seger iya seger. Sukanya gitu. Main Mas kapan-kapan ke Bogor lagi. Ya insya Allah lah kalau saya ada itu ke Bogor lah. Lagi saya suka itu wisata-wisata di Bogor itu. Kebanyakan curug dia. Kebanyakan Curug ya.